Hidup ini penuh dengan perjuangan. Jikalau kamu sudah mencapai satu puncak gunung, ada gunung yang lebih tinggi untuk kamu taklukkan. Sama seperti kehidupan kamu. Kamu anggap kamu sudah sukses. Kamu anggap perjuanganmu sudah selesai. Salah. Perjuanganmu masih sangat panjang. Sampai dengan akhir hayat kita masih harus terus belajar dan juga berjuang. Jadi untuk anak-anak sekalian, kamu pun jangan pernah malas, jangan pernah berhenti di tempat untuk melakukan sesuatu hal. Tetaplah semangat, tetaplah bekerja untuk meraih cita-citamu agar kamu bisa sukses. Nah, langsung saja kita simak pembelajaran kita berikut ini. Kamu anggap kamu sudah sukses. Kamu anggap Indonesia dalam panggung dunia. Ada dua subbab yang akan kita bahas hari ini, yaitu landasan ideal konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif, dan yang kedua nanti ada politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini, dengan mempelajari materi politik luar negeri Indonesia, siswa diharapkan dapat menjelaskan landasan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Dan siswa juga diharapkan mampu menganalisis perkembangan politik luar negeri Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan era reformasi, agar siswa dapat dengan semangat dan sukacita mempelajari peristiwa perjalanan politik luar negeri bebas aktif di Indonesia. Nah, yang pertama sekali itu adalah landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara itu lahir ketika negara itu dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat menjalankan politik luar negeri disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan juga situasi internasional. Landasan ideal Indonesia adalah Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Muhammad Hatta menyebutkan bahwa Pancasila merupakan suatu faktor yang berpengaruh atas politik luar negeri Indonesia. Karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, golongan atau partai politik yang tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang pertama. Sebenarnya anakku, tujuan politik luar negeri Indonesia bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 di alinea yang keempat. Agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalkan, maka setiap periode pemerintahan itu menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sebagai ataupun sesuai dengan kepentingan nasional. Nah, sejak awal kemerdekaan hingga Orde Lama, ini politik luar negeri Indonesia bebas aktif dinyatakan oleh Presiden Soekarno dan dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah yang berisi politik damai dan hidup berdampingan secara damai. Pada masa demokrasi terpimpin, landasan politik luar negeri Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 di alinea yang pertama, Pasal 11 dan Pasal 13 ayat 1 dan juga 2 Undang-Undang 1945 yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai GBHN. Nah, manifesto ini memuat jangka panjang. Kalau jangka panjang ini itu tugasnya adalah melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar bagi perdamaian dunia yang kekal dan juga abadi. Sedangkan kalau jangka pendek itu melanjutkan perjuangan anti-imperialisme.
Jadi, pedoman money politik Indonesia berdasarkan pada amanat presiden ini tadi, ini dikenal dengan jalannya revolusi kita. Ini merupakan embrio kelahiran serta doktrin yaitu Nevos dan juga Aldefos. Sedangkan pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia ini dipertegaskan dengan beberapa peraturan formal mengenai penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Selanjutnya, landasan operasional kebijakan politik luar negeri Indonesia menegaskan tentang GBHN yang berisi. Yang pertama, terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Yang kedua, mengambil langkah untuk memantapkan stabilitas wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Dan yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan berbagai negara dan badan internasional. Yang pada intinya dalam bidang politik luar negeri yang bebas dan aktif, diusahakan agar Indonesia meningkatkan perannya dalam memberikan sumbangan untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera. Setelah masa Orde Baru dimulai pada masa kepemerintahan B.J. Habibie dan juga SBY, dalam melaksanakan GBHN ini tadi terjadi yang namanya krisis ekonomi dan juga krisis nasional yang mengancam integrasi NKRI, yang membawa ketidakseimbangan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, GBHN menekankan upaya reformasi di berbagai bidang, seperti memberantas KKN dan penyalahgunaan kekuasaan. Sasaran yang harus dicapai nakku dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, menegaskan pelaksanaan politik bebas aktif. Yang kedua, ikut serta dalam perjanjian internasional untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, memperbaiki penampilan politik Indonesia. Yang keempat, meningkatkan kualitas diplomasi untuk pemulihan ekonomi Indonesia. Yang kelima, mengintensifikasikan kesiapan Indonesia memasuki perdagangan bebas. Yang keenam, memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga. Dan yang ketujuh, mengintensifikasi kerjasama dengan negara tetangga. Itu dia tadi mengenai materi dari apa saja landasan ideal konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Kita lanjut ke subbab yang kedua, itu adalah politik luar negeri bebas aktif dan bagaimana caranya untuk melaksanakannya. Nah, ada beberapa bagian juga dalam subbab ini. Yang pertama itu adalah lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah memiliki landasan politik luar negeri yang jelas, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, serta menyelesaikan sengketa Indonesia dan negara Belanda. Dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara blok barat dan juga blok timur, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok. Syahrir pernah mengajak bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, dengan cara hidup berdampingan serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia, paling tidak dapat meredakan perang dingin ini tadi. Nah, keinginan Indonesia di awal kemerdekaan yaitu mencapai dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya serta mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya. Jadi Wakil Presiden Muhammad Hatta mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika supaya
tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan menjadi objek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya. Dari pernyataan ini tadi, Indonesia berkeinginan untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi dengan cara bersahabat dengan semua negara. Sikap ini dikenal dengan istilah bebas aktif. Bebas aktif maksudnya di sini adalah aktif dalam memelihara perdamaian dan bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara yang ada di dunia. Nah, yang kedua itu adalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan ditujukan untuk menentang penjajahan di atas dunia, menciptakan yang namanya perdamaian dunia agar kemerdekaan yang telah diraih itu tidak sia-sia. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan, dan ini menjadi awal perjuangan Indonesia untuk memenuhi kepentingannya. Dan yang ketiga itu adalah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Di masa ini politik luar negeri Indonesia diwarnai dengan sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas. Pada masa era ini, kepentingan Indonesia pengakuan kedaulatan politik dan identitas bangsa yang bertujuan mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan juga berdaulat. Nah, Presiden Soekarno pernah berpidato mengenai tekadnya untuk melakukan revolusioner dalam membangun kekuatan baru. Sempat terjadi pergeseran politik luar negeri yang condong ke blok komunis dan dilihat dengan adanya kolaborasi politik Indonesia dengan Cina serta memberikan peluang politik kepada PKI. Ini berdampak kepada berkembangnya menjadi partai besar dan paling berpengaruh di Indonesia, PKI ini tadi. Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada awal berdirinya suatu negara ini tidak terlalu penting. Akibatnya terjadi yang namanya inflasi yang berkepanjangan. Penghasilan negara ini menjadi merosot. Pengeluaran untuk pembangunan ini semakin banyak yang akhirnya menyebabkan krisis politik dan juga krisis ekonomi. Tak lama kemudian Presiden memperkenalkan doktrin politik baru, yaitu Oldevos dan juga Nevos. Nah, jadi upaya mengembangkan Nevos ini tadi, Presiden melaksanakan politik mercusuar yang dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta-Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara sosialis dan juga komunis seperti Cina. Jadi pembentukan poros ini tadi sebenarnya karena adanya konfrontasi dengan negara Malaysia dan mencari negara-negara yang mau membantu dalam masalah dana ini tadi. Ketidakpuasan Presiden Soekarno terhadap imperialisme sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Nah, melihat kesungguhan Indonesia ini tadi, sikap Amerika Serikat ini kemudian berubah membantu Indonesia. Juga mendapat bantuan senjata dari Uni Soviet. Jadi tak lama kemudian, secara singkat Indonesia keluar dari PBB, tetapi berdampak pada terhambatnya pembangunan dan juga modernisasi di Indonesia. Karena keluarnya tadi Indonesia dari PBB ini tadi berdampak pada terhambatnya pembangunan dan juga modernisasi Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, lebih fokus pada pembangunan sektor ekonomi dan mengambil langkah kebijakan Polugri yang bertujuan untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitas ekonomi negara dan juga pembangunan. Kebijakan ini juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing serta bantuan pinjaman.
Ada beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan yang namanya polugri ini tadi ataupun politik luar negeri, seperti menghentikan konfrontasi dengan Malaysia agar Indonesia mendapat kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia. Konfrontasi ini berakhir ketika ada Malik menandatangani yang namanya Perjanjian Bangkok. Nah, Perjanjian Bangkok ini itu berisi mengakui yang namanya wilayah Malaysia sebagai suatu negara. Indonesia juga pernah terlibat dalam membentuk organisasi ASEAN, pernah juga bekerja sama dengan APEC, juga pernah menjadi ketua non-blok 10 yang semua itu setidaknya memberi pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional. Nah, yang kelima itu adalah politik luar negeri Indonesia reformasi. Nah, politik luar negeri Indonesia era reformasi ini ada pada masa awal reformasi dimulai oleh pemerintahan B.J. Habibie. Dia sebenarnya sibuk dalam usaha memperbaiki citra Indonesia yang akhirnya berhasil menarik simpati dari Dana Moneter Internasional dan juga Bank Dunia untuk mengatasi yang namanya krisis ekonomi. Sedangkan pada masa pemerintahan Gus Dur, hubungan Republik dengan negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur-Timur dari NKRI. Dia memiliki harapan agar citra Indonesia bisa kembali ke mata internasional. Salah satu caranya adalah melakukan kunjungan ke mancanegara. Tetapi di awal pemerintahan Megawati Soekarno Putri, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak kondusif. Itu ditandai dengan stabilnya nilai tukar rupiah. Dia juga lebih memprioritaskan kunjungannya untuk mendatangi daerah-daerah yang sedang dilanda konflik. Tetapi pada masa SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik banyak investasi dengan menjalani berbagai kerjasama dengan banyak negara. Yang penting memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan dengan video yang kamu pelajari, kamu bisa tetap semangat dan ingat kerjakan tugasnya, lengkapi setiap catatan. Dan kalau misalnya ada teman kamu yang masih bolong ataupun yang belum kamu kerjakan, silahkan lunasi karena di pertemuan berikutnya nanti juga kamu harus mengerjakan. Tetap semangat